Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, injing menika kita saged sareng-sareng nglampahi salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian Jumat pagi. Semoga apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah dan amal sholat ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bejo saestu, bejo temenan wong sing subuh budal mlaku nglampahi sholat jamaah. Amargi termasuk sholat jamaah subuh lan sholat jamaah isya niku sebagai tolak ukur keimanan seseorang. Rumiyin nalikane sahabat sareng kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nek wonten tiyang boten derek jamaah niki termasuk khusus kepada laki-laki. Nek wonten wong lanang balik menyatakan dirinya iman wong Islam lah kok boten derek salat jamaah isya, boten derek salat jamaah subuh niku para sahabat curiga. Gege wong iki wong munafik. Engko nang wong iki wong munafik. Tapi memang benar, sholat subuh dan sholat isya adalah sholat yang paling berat untuk dilakukan. Terutama mereka yang di dalam hatinya penuh dengan kemunafikan. Terus alhamdulillah kita ini bisa istiqomah, semoga Allah memberikan istiqomah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa melaksanakan sholat isya, sholat subuh berjamaah. Niki juga dalam rangka supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, menghilangkan sikap dan sifat munafik dalam diri kita. Karena munafik ini begitu luar biasa bahayanya bagi kita semuanya. Karena sekali dia menyerang kita, maka kemalasan-kemalasan untuk melakukan ibadah, kemalasan dan ketakutan untuk menegakkan syariat, kemalasan dan ketakutan untuk amar ma'ruf nahi munkar sudah pasti akan berada di dalam diri kita kalau sifat munafik itu sangat besar di dalam diri kita. Dan melakukan sholat subuh dan sholat isya ini supados kita iki diatur-atur kalian Allah Subhanahu wa taala saking sifat-sifat munafik. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita Jumat
sholawat atas Nabi. Perbanyak membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena menyuruh kita memperbanyak sholawat, para ulama, khusus di hari Jumat, para ulama kemudian mereka mengkhususkan untuk Jumat berzikir hanya sholawat saja. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat. Maka ulama banyak yang menjadikan hari Jumat adalah hari zikir sholawat. Bahkan memperbanyak sholawat saja selain daripada zikir-zikir yang lainnya itu dianjurkan oleh para ulama. Diperbanyak sholawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ini adalah hari Jumat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedaya niki gadhahi tanggung jawab. Gadhahi tanggung jawab. Kita niki sampun sepuh. Pun sami sepuh, pun gak ada anak, pun gak ada putu. Lah kita niki gadhahi tanggung jawab menapa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaklah mereka takut, khawatir, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala jikalau mereka meninggalkan di belakang mereka suatu generasi yang generasi ini adalah sangat lemah sekali, yang kita khawatir, khaufu alaihim, kita khawatir kepada mereka, lemah segala-galanya. Ayat ini memang berhubungan dengan mawaris, pembagian harta waris, yang dimana pembagian harta waris ini harus adil. Jangan sampai waris itu diberikan kepada salah satu anak saja, atau menghadiahkan kepada salah satu anak semua hartanya, atau mewasiatkan sesuatu yang itu anak-anaknya kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Mewasiatkan diberikan kepada orang lain, diberikan kepada temannya, diberikan kepada siapa, kemudian anaknya tidak mendapatkan apa-apa, sehingga anak-anaknya tidak sejahtera. Ini adalah berkaitan dengan ayat ini. Tetapi ayat ini juga diartikan supaya kita tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya, lemah segala-galanya, lemah ilmunya. Jangan sampai. Kita punya tanggung jawab besar supaya anak-anak kita boten lemah akidah. Mereka tidak tahu agamanya, lemah ibadahnya, mereka malas-malasan beribadah, lemah ilmunya, tidak sekolah, lemah ekonominya. Mereka tidak diajarkan bagaimana survive dalam kehidupan. Tapi insya Allah kalau rezeki saja, Allah sudah tetapkan kepada setiap makhluknya rezeki sampai dia meninggal dunia. Insya Allah tidak akan kekurangan kalau masalah rezeki. Tapi anak-anak kita ajari bagaimana mereka menjadi seseorang yang nantinya mereka akan menjadi orang besar, menjadi orang dewasa yang memiliki tanggung jawab juga kepada anak-anaknya, memiliki tanggung jawab juga kepada cucu-cucunya, generasi yang berikutnya. Anak kita semuanya ini memiliki tujuan. Kita ini bapak-bapak, gak ada tujuan kita dijadikan sebagai kepala rumah tangga, bukan hanya nguripi saja, tetapi tujuan utamanya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terus piye carane kita niki
bareng karo bojone, anak-anake, putune, generasi-generasine, anak keturunannya niku mboten mlebet tengene nerakane Allah. Niku adalah tujuan. Karena tujuan ini digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan ini kemudian menjadikan kita supaya mendidik anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang kuat akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Jangan sampai nantinya kita ini meninggalkan generasi di belakang kita sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Maryam. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka meninggalkan suatu generasi di belakang mereka. Generasi yang bagaimana? Generasi yang rusak. Generasi yang meninggalkan sholat, generasi yang meremehkan sholat, generasi yang sudah tidak lagi mengenal sholat atau mengenalnya tetapi tidak melakukannya. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Jadi saya dipikir dunia tok, jabatan, kaya raya, menjadi terkenal, menjadi memiliki rumah mewah, memiliki istri yang cantik, memiliki suami yang ganteng, memiliki segala-galanya dari dunia, sehingga mereka kemudian mengikuti hawa nafsunya saja, dan mereka tidak lagi memindahkan halal dan haram. Kita tidak bisa jamin generasi setelah kita ini apakah sama seperti kita hari ini. Anak cucu kita tidak bisa jamin kalau tidak kita didik sekarang. Mboten saged jamin 20 tahun ke depan, karena mereka akan hidup 20 tahun, 30 tahun di depan kita. Yang pada hari itu kita ini entah kita gesang atau pecah. Alhamdulillah orang tua kita yang terdahulu 30 tahun yang dulu, 40 tahun yang dahulu, mereka selalu mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Mereka mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu agama. Mereka mengajarkan kepada kita sholat. Mereka mendidik kita dengan baik, orang tua kita. Mereka kemudian mengajarkan nilai-nilai luhur kehidupan, akhlak yang mulia, sehingga hari ini kita bisa seperti ini. Sehingga hari ini mereka, orang tua kita, bisa menjadikan kita seperti ini. Maka orang tua kita yang terdahulu, mereka kemudian mengatakan, alhamdulillah, anak-anakku aku wis ora ono tapi isih sholat. Anak-anakku aku wis mati tapi isih ndongakno aku. Orang tua kita sangat beruntung memiliki anak-anak yang hari ini menjadi seperti kita. 40 tahun yang dulu, 50 tahun yang dulu, 30 tahun yang dulu, mereka begitu luar biasa mengingatkan kita, memberikan contoh kepada kita. Alhamdulillah hari ini menjadi seperti itu. Nah kita pun harus begitu. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan, anak-anak kita bisa seperti kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ajarkan kepada mereka agamanya. Ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu dan hukum-hukum agamanya. Nek boten saged mulangi piyambak di sekolah no, di pondok no, di sekolah no sing sekirane sekolah niki saged ngulangi, ngajari, didik anak-anak kita untuk berakhlakul karimah, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu hukum-hukum, tahu ilmu-ilmu agamanya. Nah, terus wong tuwa dina niki aja mikirno mawon piye anakku ben iki omahe nanti, piye anakku penggaweane apa,
Piye anakku, piye. Sok ben aku ninggalno anakku apa? Anakku siji. Tak kena usaha anak loro. Iki bakal omah kanggo anakku dan lain sebagainya. Tetapi yang dia pikirkan hanya itu saja. Dan tidak memikirkan bagaimana nantinya akhlak anaknya, akidah anaknya. Terus kita ini nggak ada tugas besar. Yang pertama adalah mengajarkan ilmu agamanya supaya nantinya dia berpegangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana hari ini kita menegakkan sholat subuh, anak-anak kita, generasi kita benjing nih, putu-putune kita nih, anak-anak kita benjing 20 tahun, 30 tahun, mereka lah yang nantinya akan menghidupkan masjid. Mereka nantinya yang akan menghidupkan musola. Mereka nantinya yang akan menggerakkan roda-roda kehidupan beragama di sekitar. Ngantos dadosaken beban kangge masyarakat, beban kangge wong tuwa. Duwe anak ora gelem salat. Duwe anak mboten purun nglakoni kesayangan-kesayangan, duwe anak bangkang mawon. Napa saged didandani? Saged. Mboten wonten sing telat, mboten wonten. Tidak ada kata telat sebelum kita meninggal dunia, tidak ada kata telat. Duwe anak saiki wis joko atau bahkan sudah menikah nak lanang, gak gelem salat, larang salat. Apakah kita mampu merubahnya? Mampu. Selama kita hidup kita mampu merubahnya insyaallah. Dengan apa? Dengan selalu mengingatkannya, ngelingake. Nah, sholat, dengan selalu mengingatkannya dan mendoakannya. Dongane kita sedaya wong tuwa niku mandi saestu. Dongane wong tuwa kita 30 tahun, 40 tahun sing kepungkur niku dadine kita dina niku. Jadi tidak akan kemudian menjadikan sesuatu yang jelek dari doa-doa baik yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa apa untuk anak-anak kita? Ya kita minta doa. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam niku ndonga marang Allah, ndonga sing didhisikno kali Nabi Ibrahim napa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, kula nyuwun panjenengan dadosaken kula tiyang sing ngedekaken salat, sing ngedekno salat, sing istiqomah negakkan salat. Mboten kula mawon ya Allah, wa min dzurriyyati, anak cucu generasi kula ya Allah. Jadikan mereka semuanya orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Dan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan Allah jadikan Nabi dan Rasul setelahnya adalah termasuk dari generasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki dua anak, Ismail dan Ishak, dan dari keduanya inilah turun-temurun kemudian melahirkan Nabi dan Rasul. Dari Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nabi-nabi yang lainnya berasal dari generasinya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub memiliki anak yang jumlahnya berapa? 12, sehingga dikenal dengan Bani Israel. Bani Israel ini adalah anak keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini disebut oleh mereka adalah Israel. Israel ini bahasa Ibrani yang artinya adalah Abdullah, hambanya Allah. Mergi saking taatnya Nabi Yakub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi saking tawadhu'i Nabi Yakub sehingga orang-orang menjulukinya sebagai Israel. Jadi Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Yakub. Tetapi
negara Israel yang hari ini bukan termasuk negara Israel yang hari ini bukan termasuk keturunan Nabi Yakub. Jadi generasi Nabi Yakub Bani Israel namanya Bani Israel, tetapi negara Israel lain lagi, bukan termasuk dari generasi Nabi Yakub. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ndonga boten wonten sing telat boten wonten. Jangan pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak-anak kita berubah menjadi yang baik. Jangan pernah. Duwe anak bantang, duwe anak ora gelem nyambangi wong tua, duwe anak megelno ati. Donga mawon pun ngantos donga elek kanggo anak. Pun ngantos mergi napa? Donga elek, donga apik saking tiyang sepuh kanggene anak niku mustajab. Mesti diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Ana anake nglarani ati ibune wis wong tuane niki, wah anak mengkene dapurane tukang bongko. Bongko temenan. Meskipun dalam artian bongko bahasa kita itu Allah alam, apakah kemudian nanti usahanya kacau balau bangkrut, rumah tangganya kacau, anak-anaknya, cucu-cucunya kemudian sama seperti mereka, sama seperti orang tuanya. Lah nek kita ndonga elek kangge anak niku sing elek nggih kita piyambak. Benjing kita niki pecah niki mboten angsal kiriman apa-apa saking anak kita. Bagi dongane anak-anak soleh itu akan selalu menjadi jariyah bagi kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajarkan ilmu agama kepada anak-anak. Ajarkan kepada mereka supaya mereka tahu bahwasanya mereka memiliki kewajiban-kewajiban, mereka memiliki sesuatu yang harus dilakukan dalam kehidupannya dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka mengetahui hukum-hukum supaya mereka niki ora sakarpe dhewe nglakoni keawonan, nglakoni dosa, nglakoni maksiat. Dan lagi tidak pernah terlambat sebelum kita meninggal dunia untuk selalu mendoakan mereka. Dan berbahagialah kalau hari ini anak-anak kita sudah ikut dengan kita sampun derek sholat jamaah, anak-anak yang mondok, nek mboten mondok besok sekolah diajari tenggriya, terutama sholat, sekali lagi terutama sholat. Berkaitan dengan ilmu agamanya, terutama juga sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk melakukan hal itu. Pergi sholat itu nggih abot. Sholat itu abot. Makanya kita disuruh bersabar dalam melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquk, bahkan kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Tauhid Allah Subhanahu wa taala. Artinya sholat ini semua ibadah itu kembali kepada kita. Semua ibadah kembali untuk kebaikan kita. Semua amal soleh kembali untuk menjadi kebaikan kita. Tidak menjadikan suatu tambahan kemuliaan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Seandainya saja seluruh manusia di bumi ini kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menambah kemuliaan Allah sama sekali, tidak. Dan seandainya saja seluruh manusia di muka bumi ini kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah, itu pun tidak mengurangi kemuliaan Allah barang sedikit pun. Jadi semua amal soleh kembali kepada kita. Ajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita, perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah
Membacanya saja, membacanya kita akan dijadikan sebagai orang-orang yang nanti dicari oleh Al-Quran. Kalau kita istiqomah membaca Al-Quran, maka akan menjadi syafaat bagi kita Al-Quran nantinya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Pak waca Quran, Pak waca Quran, Pak waca Quran, Pak waca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Mergi sak temene Quran iku benjing dugi tenggene hari akhir niku sebagai syafaat penolong bagi orang-orang yang istiqomah membacanya. Maca Quran, Al-Quran teko boleh nih. Ora iso maca Quran pripun? Ya kok rungokno Quran. Ora iso maca Quran, ora iso maca Quran blas. Nek ora iso maca Quran blas, maka senanglah mendengarkan Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ngerungokno Quran tok niku, ngerungokno wong maca Quran niku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerungokno oleh ganjaran, maca oleh ganjaran, apa maneh ngapalno Quran. Wong sing apal Quran benjing diparingi Allah Subhanahu wa taala jubah dari cahaya, diberikan mahkota dari cahaya, kemudian disuruh nyari orang tuanya. Pokok goleki benjing, golek ana di wong tuamu. Nah niki kowe ana mahkota cahaya. Terus wong tuane dipadosi diparingi mahkota saking cahaya karena kemuliaan dari Al-Quran, anaknya hafal Quran. Mereka hafal Al-Quran, mereka istiqomah dengan hukum-hukum Al-Quran, selalu taat tunduk sujud patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dane yo mulyane wong tuwa, dane yo senenge wong tuwa. Benjing nalika teng ngersane Allah Subhanahu wa taala wis ujug-ujug anake maringi mahkota yang terbuat dari cahaya yang terangnya melebihi terangnya matahari. Dan ini seneng. Makanya monggo sedaya anak putu niki diobraki ngapalno Quran. Dan bahkan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena hafal Quran niku diperkenankan untuk membawa 70 orang untuk masuk ke dalam surga. Kira-kira wong 70, wong 70 saking keluargane dhewek niku pun kathah apa mboten? Pun kathah. Bapak ibune dulure 7. Iya nek 7, nek loro tok berarti lagi piro? Terus engko anake putune bae. Wong 70 niku insyaallah pun kathah sing kecatet. Mergo hafal Quran. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diobraki anak-anak yang hafal Quran. Belajar Quran, ya, diobraki sedaya. Pun ngantos anak-anak kita niki kados kita, tuwa-tuwa ora iso maca Quran, getun. Benjing ningali landi kok gak ana ganjaran Quran blas, mergo ora iso maca Quran. Tapi nduk ono ana ganjaran ngrungokno Quran. Ora apa-apa. Tapi tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, jangan putus asa. Aku umur 70 tahun. Ra iso maca Quran ya wis. Aja budal nang salah satu guru TPA. Aku sampean pulang ngaji. Alim batak ya wis. Sehingga nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita punya effort, kita punya usaha. Saya sudah berusaha untuk belajar membaca Al-Quran dan itu ada nilainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenalkan, ajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran. Dan kita orang tua ini menjadi suri tauladan, contoh. Nek wong tuane apik, nyontone apik, anak-anake insyaallah ya nyontoh apik. Tapi nek wong tuane elek, wong tuane ora tau salat, wong tuane turah turu mawon wayahe salat, wong tuane delok TV wae pas wayahe salat, yo anake yo niru. Wong tua kuwi.
semampu kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada orang lain, sehingga kita contohkan hablum minan nas, berhubungan dengan manusia. Ojo diketokno, ojo disudono nang anake wong tuane mlete. Wong tuane mlete dadi anake melok mlete. Anake ngerti wong tuane, oh, bapakku sugih nek ngomong mbek wong nyentakan. Ya aku ya ngomong nyentakan mbek kancaku. Wong bapakku yo ngajari ngono. Wong tuane mlete, anake mlete. Enggak ada gunanya orang mlete. Mboten wonten gunane wong sombong, mboten wonten. Menjadi salah satu orang yang memiliki kekuasaan di suatu tempat, buat jadi kepala desa, buat jadi caleg, buat jadi camat, bupati, presiden, kemudian timbul sifat sombongnya, maka tidak akan menjadi barokah apapun, tidak menjadi kebaikan apapun bagi dirinya dan keluarganya, bagi kehidupannya, tidak ada sama sekali. Ajarkan akhlak kepada mereka. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sak sampurnane imane wong mukmin niku, sing paling sempurna imane niku sinten? Ahsanuhum khuluqa, sing akhlake paling apik. Karo wong apik, lisane apik, prangene apik, tindak tanduke apik. Lisane orang tahu, ngomong ngablak, boten nanti ngomong sing boten genah. Innal mu'mina laisa bil la'an wal ta'an wal fahis wal badi. Tiang mukmin iku sing metu teko yang keluar dari mulutnya, sing metu saking lambene niku laisa bil la'an, ora tahu ngelaknat wong, ora tahu wala ta'an, ora tahu mencaci maki, mengolok-olok, walal fahis, ora tahu ngomong jorok, walal badi, ora tahu ngomong misuan. Ini baru lisan saja. Jadi lisan kita harus mengatakan yang baik-baik saja. Lisanan dzakira, lisan sing selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngantos lisan niki seneng ngomongi wong. Kon ngantos lisan kita niki seneng olok-olok wong, ngenyek wong. Kon ngantos lisan kita niki seneng ngomong jorok. Lan boten mukmin, boten cangkeme wong mukmin, wong sing gelem misuh. Orang misuhan, wong mukmin iku boten misuhan. Titik-titik ngomong misuh, titik-titik ngomong kewan, titik-titik ngomong jeruan, saetik-saetik ngomong ngenyekan. Boten wonten. Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqa lahu bala. Satemene ana salah sijine wong sing ngomong sak kalimat mawon. Ini masalah lisan. Sak kalimat mawon muni, tapi kalimat ini min ridwanillah. Kalimat iki satu kata ini Allah ridho. La yuqalu bala. Masih nalika piyambake niku muni apa sing diunekno niku boten secara sadar, boten sengaja. Boten secara sengaja, boten secara sadar, tetapi yuktabulahu jannah. Tetapi dengan satu kalimat yang diridhoi Allah itu, Allah catat baginya dimasukkan ke dalam surga. Contohnya apa? Ketika dia mendapatkan musibah, maka dia mengucapkan alhamdulillah.
Ketika dia mendapati seseorang di antara keluarganya meninggal dunia, maka dia ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mendapatkan musibah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diawali dengan mengucap alhamdulillah saja Allah ridho. Mergi napa? Tiyang sing diparingi Allah musibah, diparingi Allah ujian, lajeng mumel alhamdulillah, merginya dari niki sedaya ketentuane Allah, qadarullah pun ditentokno kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk min ridwanillah. Masih om ambake niku nalika mumel kados mekaten niku boten nyadar iki tepat orang. Padahal itu tepat. Disakiti orang, dihina oleh orang, tetapi dia mengucapkan alhamdulillah, dia ikhlas, maka itu adalah satu kalimat yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan nantinya menjadi sesuatu yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rajula la yatakallamu bil kalimah min suhtillahi la yulqalahu bala yahwi biha ilan nar. Dan ada seseorang yang kemudian mengucapkan satu kalimat saja, yang kalimat ini mendatangkan murkanya Allah, meskipun dia mengatakan itu secara tidak sadar, meskipun dia mengatakan itu secara otomatis saja, sehingga dia tidak peduli dan tidak tahu, tetapi mendatangkan murkanya Allah, maka itu akan menyeret dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, jadi atos sak kalimat mas diberikan sesuatu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, lajeng muni Gusti Allah adil. Wah, Gusti Allah adil. Kados ngeten niki lajeng dadosaken piyambake kufur marang Allah Subhanahu wa taala. Ini mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Pun ngantos. Jadi banyak contoh-contoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah adalah taqwa wa husnul khuluq, adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan yang banyak memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah adalah al-famu wal farj, lisan kita, mulut kita, dan farji kita. Alhamdulillah sudah jam 5 ayat 10. Benar sama doa sami mengetahui kesalahan dan salah Allah dan matur matur sangat sampun kali kesempatan untuk bisa memberikan kajian di musola yang luar biasa. Alhamdulillah musola ini kecil tapi nyaman. Semoga kita mampu untuk memakmurkan musola ini, menjadikan musola ini sebagai tempat-tempat kajian, sebagai tempat-tempat di mana anak-anak kita belajar Al-Quran, dan dari sinilah nanti insya Allah semoga Allah ridhoi akan lahir generasi-generasi Quran, generasi-generasi yang selalu